Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Bertemu lagi di channel YouTube Ari Wijayanti. Kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana perjalanan saya dari awal seorang guru SD bisa diterima beasiswa S3 melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi waktu itu awalnya adalah pada bulan Mei tahun 2022 saya mendapatkan informasi tentang dibukanya beasiswa pendidikan Indonesia dari teman saya. Kemudian saya menelusuri informasi itu lewat website resmi dari Kemendikbudristek. Kemudian saya meminta rekomendasi kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk mengikuti seleksi S3 beasiswa pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Setelah mencermati persyaratannya, saya kemudian mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk diunggah di laman administrasi. Syarat-syarat yang penting selain rekomendasi dari atasan dan kepala dinas pendidikan adalah letter of acceptance atau surat keterangan diterima dari perguruan tinggi negeri. Jadi saya mencari LOA dengan mengikuti tes CBT atau Computer Based Test yang diselenggarakan oleh UNY ya atau Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kelebihannya dari BPI ini adalah kita bisa memilih tempat studi di mana kita akan melanjutkan jenjang pendidikan kita. Kemudian setelah menentukan tempat studi, kita mendaftar, melakukan registrasi pada kampus tersebut dan mengikuti tes seleksi CBT-nya. Setelah mendapatkan LOA, saya juga melengkapi persyaratan yang lain seperti rekomendasi dari dosen pembimbing. Jadi ketika saya S2 itu cukup satu rekomendasi supervisor yang menceritakan tentang profil kita dan alasan mengapa beliau memberikan rekomendasi kita untuk studi lanjut. Selanjutnya, saya juga mencari sertifikat TOEFL. Meskipun dalam seleksi BPI itu untuk dalam negeri tidak diwajibkan, tetapi dengan memiliki sertifikat TOEFL, maka akan memberikan nilai plus, sehingga saya mencoba untuk mengikuti tes TOEFL ITP yang diselenggarakan oleh lembaga resmi di Yogyakarta. Waktu itu batas submit untuk administrasi BPI itu adalah 30 Juni 2022 dan saya melengkapi persyaratannya itu pada minggu terakhir ya. Jadi LOA baru di tangan, kemudian ada sertifikat TOEFL juga baru di tangan, itu 3 hari menjelang penutupan submit administrasi BPI. Selain berkas-berkas itu juga masih ada berkas-berkas yang lain yang perlu dilengkapi terkait dengan status kepegawaian kita. Kemudian setelah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, kurang lebih jangka waktunya adalah sebulan, saya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara BPI diselenggarakan waktu itu pada bulan Agustus 2022. Saya diwawancarai oleh 3 interviewer dengan materi yang berbeda, di mana interviewer yang pertama itu menanyakan
tentang wawasan kebangsaan, kemudian sikap nasionalisme kita. Kemudian yang interviewer kedua itu menanyakan tentang pengalaman kita di dunia pendidikan, kemudian bagaimana sikap kita dalam menanggapi isu-isu terkini. Kemudian yang interviewer ketiga adalah menanyakan tentang proposal. Jadi kalau jenjang S3 itu ada proposal disertasi yang harus diunggah di laman administrasi beasiswa pendidikan Indonesia. Selain itu, bagaimana sikap kita dalam menjawab pertanyaan wawancara juga dinilai. Kemudian bagaimana attitude kita ketika berbicara dengan interviewer itu juga menjadi pertimbangan untuk kelulusan beasiswa pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, setelah melalui seleksi wawancara, sekitar 2 minggu kemudian saya dinyatakan lulus untuk BPI Dalam Negeri pada jurusan S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Karena saya adalah ASN, maka saya kemudian mengajukan pengurusan surat perjanjian tugas belajar melalui Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi saya mengurusnya itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Banyak syarat yang perlu dilengkapi seperti surat bebas dari hukuman disiplin, kemudian ada surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studi dan sebagainya. Nah, setelah itu saya juga harus melengkapi syarat-syarat dari kampus ya. Dari UNY, surat keterangan bukan kelas jauh, bukan kelas Sabtu Minggu, kemudian ada juga surat akreditasi. Nah, saya mengajukan permohonan tugas belajar itu pada bulan Oktober 2022 dan baru keluar suratnya pada bulan Desember 2022. Kemudian setelah itu saya juga harus mengurus pemberhentian dari jabatan fungsional guru dan melepaskan jabatan kepala sekolah karena saya sempat menjabat sebagai kepala sekolah sejak Agustus 2022. Jadi 5 Agustus 2022 saya diterima atau dilantik sebagai kepala sekolah, kemudian 9 September 2022 saya dinyatakan diterima program S3 Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sehingga banyak hal yang harus saya urus dan saya benar-benar bisa meninggalkan sekolah atau free itu pada 1 Februari 2023. Nah, saat itu di semester 1 perkuliahan sudah berjalan sejak Agustus 2022. Jadi saya harus membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah saat itu perkuliahan masih bisa dilaksanakan bauran ya. Jadi antara online dan offline. Kemudian di semester 2 saya baru bisa full mengikuti perkuliahan di kampus. Itulah sedikit cerita saya, teman-teman, bagaimana saya bisa diterima program S3 Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sayangnya program S3 ini untuk GTK sudah tidak dibuka lagi. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar, saya sarankan melalui beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain yang bisa digunakan untuk seleksi dari teman-teman GTK. Hal yang perlu disiapkan adalah TOEFL ya. Jadi
TOEFL itu seperti senjata. Jika kalian ingin mendaftar beasiswa apapun atau program apapun, kalau memiliki TOEFL itu sangat kuat. Bahkan sampai sekarang saya juga masih terus belajar ya untuk mengupgrade TOEFL saya agar nanti ketika saya lulus dan tes lagi itu skornya lebih baik daripada ketika saya masuk ya menjadi mahasiswa S3. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel saya ini jika teman-teman rasa channel saya itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.